Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan trader dan investor di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Bertemu lagi bersama saya di channelnya Mediman Habit System Stock Trade ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan trader investor semua sudah mampir di channel Mediman ini untuk kita berbagi sharing ilmu, pengalaman, pembelajaran edukasi tentang kita berinvestasi di pasar modal dan trading ya. Oke, bertepatan pada hari ini tanggal 21 Januari 2021 ya. Bertepatan pada hari Kamis, saya melaporkan perdagangan pada penutupan pada hari ini. ISG ada di 6.413 ya, turun minus 15,9 poin ya, atau minus 0,25% ya. Terus di bawahnya teman-teman bisa lihat sendiri rata-rata bursa dunia rebound ya, rata-ratanya. Oke, di sini saya akan mereview ulang ya saham PT Gudang Garam Tbk ini, atau kodenya GGRM ya. GGRM pada hari ini last price dia di Rp41.075 per lembar ya, dengan harga open Rp41.150 per lembar. Harga tertinggi dia di Rp41.550 dan harga closing dia di Rp41.075 ya. Hampir sama closing dia harga hari ini pada hari lusa, hari Rabu tanggal 20 ya, harga closing dia. Dengan jumlah bid posisi terakhir closing itu ada antri bid di harga Rp41.075, ada 2.444 lot ya. Dengan transaksi yang sudah down hari ini, kita bisa lihat broker sumarinya dan transaksi yang sudah down di antara range harga tertinggi dan terendah GGRM ini ada 41.075 sampai 41.550 ya. Teman-teman bisa lihat transaksi yang sudah down. Di sana lot yang ditransaksikan sekitar 9.500 lot ya, dengan valuasi Rp39,1 miliar ya. Dan di sana broker yang melakukan aksi buy dan sell ada broker BS ya. BS di sini banyak mengakumulasi buy ya di harga 41.100 ya, di 1.500 lot ya, atau total valuasinya 6,1 miliar rupiah ya. Disusul broker buy terbanyak ZP ya. ZP melakukan aksi buy 1.278 lot ya. ZP ini juga melakukan sell di total lot ZP ini 530 lot ya. Jadi antara sell dan buy broker ZP ini lebih banyak dia melakukan aksi buy untuk broker ZP ya. Dan untuk broker KZ ini melakukan buy 1000 lot ya, 1000 lot KZ tidak ada melakukan aksi sell ya untuk broker KZ di GGRM ini. Lepas itu ada broker CS melakukan aksi buy lebih banyak daripada aksi sellnya ya, yaitu dia buy di 739 ya, dan sellnya di 932 ya. Rata-rata broker terbanyak melakukan aksi buy BS, ZP, dan KZ ya. Oke teman-teman, dari sana kita bisa mengindikasikan ya, ini termasuk dari broker yang buy dan sell. Ini salah satu indikator ya, indikator apakah saham ini akan rebound atau akan turun ataupun stagnan ya. Oke, kita bisa lihat dari fundamental dari GGRM ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sana kita bisa lihat GGRM ya, dari fundamentalnya, EPS-nya atau earning per share-nya ya, laba perusahaan dibagi per lembar sahamnya dari periode 2017 sampai 2020 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, 2020 untuk kuartal 4 belum ada ya. Mungkin kisaran bulan Maret untuk kuartal 4-nya, sekaligus laporan tahunan untuk tahun pembukuan 2020 untuk GGRM ini ya. Kita bisa lihat di sana
EPS-nya ya. EPS-nya dari kuartal 1 dari 2017 sampai 2020 rata-rata dia ada peningkatan ya, sedikit ya. Lepas itu dari tahun 2020 kuartal 1 kita belum bisa mengindikasikan ya, karena kuartal 4 belum keluar, mungkin bulan Maret nanti ya. Oke, dari EPS di sana teman-teman bisa lihat sendiri, dia ada keuntungan ya setiap lembar sahamnya. Lepas itu kita bisa lihat fundamentalnya ya, salesnya 63,38 triliun ya. Asetnya GGRM ini sampai 30 September 2020 kemarin ya, yaitu asetnya ada di 76,93 triliun ya, liability-nya 20,35 triliun ya, dan net profit dia 5,65 triliun. Dan sini book value per share-nya atau BVP 29.405 ya per lembar kalau dari nilai bukunya, dibandingkan harga di pasar di perdagangan GGRM ini di closing 41.075 per lembar ya. Dan maka terjadi, kita bisa lihat PBV dia, price book value dia, artinya 1,40 kali ya. Ini masih cukup murah untuk GGRM ini pada saat sekarang ya, 1,40 kali dibandingkan dengan kompetitor dia ataupun industri yang sama, perusahaan yang lain seperti Bentul, HMSP, Wismilak. Itu saya pikir GGRM ini yang terendah, PBF-nya nomor 2 ya, dibandingkan Wismilak ya. Wismilak itu kemarin saya lihat masih 1, juga. Inilah yang menarik dari GGRM ini, book value-nya masih bagus ya secara fundamental. Lepas itu teman-teman bisa lihat DER dia atau debt equity ratio. Jadi antara modal dan utang dia 35,97% ya. Jadi terjaga ini. Belum sampai 50% utang dia dari total modal ya. Oke teman-teman, itu dari fundamentalnya GGRM ini. Kita bisa lihat dari news atau pemberitaan ya. Oke teman-teman, di sana ada pemberitaannya dari Menteri Keuangan Menku khusus untuk industri rokok ya. Ini menyangkut imbas ke emiten GGRM dan HMSP, Bentul dan Wismilak ya. Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5% ya pada tahun 2021 ini, yang mungkin akan dilaksanakan sekitar bulan Februari ya. Dengan cukai rokok naik, pemerintah berharap ada tambahan penerimaan negara dalam APBN 2021 ya. Kenaikan ini terdiri dari industri yang memproduksi sigaret putih mesin ya. SPM golongan 1 18,4% ya, sigaret putih mesin golongan 2A 16,5% dan sigaret putih mesin 2B 18,1% ya. Selanjutnya sigaret kretek mesin SKM golongan 1 16,9%, sigaret kretek mesin 2A 13,8% ya, dan sigaret kretek mesin 2B 15,4%. Kemudian tidak ada kenaikan tarif cukai untuk segmen sigaret kretek tangan ya. Untuk kretek tangan tidak ada kenaikan ya. Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5%. Jadi rata-rata 12,5% ya untuk tahun 2021 ini, yang mungkin akan dimulai bulan Februari bulan depan ya. Sekarang tanggal 21, sekitar 10 hari 11 hari ke depan ya teman-teman. Oke, dari pemberitaannya tentang industri rokok ini yang menyangkut GGRM, kita bisa lihat dari teknikal GGRM ya teman-teman. Oke teman-teman, dari grafik GGRM ini time frame 1 tahun ya, kita bisa lihat dari harga terendah dia sekitar 31 ribuan ya. Sampai saat ini tanggal 21 ini ada di harga 41.000 sekian ya. Ke grafik kita bisa lihat jangka pendeknya harga terakhir pada hari ini ya. Di sini saya sudah
membuat garis trendline-nya dan support resistennya ya. Kita menyikapi harga closing pada hari ini. Teman-teman bisa lihat ya di sana harga closing pada tanggal 21 Kamis pada hari ini dia closing di Rp41.075 per lembar ya. Titik tertinggi dia di 41.550. Secara teknikal GGRM ini sudah diakumulasi ya. Di titik terendah dia di harga secara tren minor dia di 40.075 ya. Sekarang di 41.075 ya. Jadi ada sekitar 10.000 sudah kenaikan ya. Saya pikir dari teknikal ini, lihat dari indikator simple moving average dan volume serta stokastik oscillatornya. Lepas itu kita bisa lihat dari bentuk candles dan harga yang terjadi. Saya pikir besok GGRM ini kekuatan dia rebound ya daripada dia turun ya. Kalaupun turun, support dia yang paling kuat yaitu di harga 40.075 ya. Jadi support paling rendah dia dari titik sekarang ya 10.000 dia support dia. Tapi dari teknikal ini kita bisa lihat GGRM walaupun pelan ya naik turun tapi secara dari tanggal 6 bulan 1 kemarin sampai hari ini tanggal 21 dia pelan ya naiknya ya. Mungkin besok lebih kuat. Secara teknikal dia akan rebound ya, dengan syarat GGRM ini harga tertinggi dia harus lebih dari 41.550 ya, dan harga low dia tidak boleh di bawah 41.000 ya. Ini teman-teman bisa menganalisa sendiri dan mengambil keputusan ya. Saya tidak merekomendasikan untuk buy ya. Di sini kita hanya sharing aja gimana teman-teman dari data yang saya sampaikan, teman-teman sendiri yang menyimpulkan bagaimana akan terjadi selanjutnya untuk GGRM ini ya. Dengan target terdekat dia, kalaupun dia naik yaitu di sekitar terdekat dia ya 47.000 ya. Ini di garis trendline yang saya selalu buat sekitar 47.000 ya. Jadi kalau dari posisi sekarang ada kenaikan sekitar target profit kita sekitar 18-20% ya dari posisi besok tanggal 22 Jumat ya. Dan kita bisa lihat juga dari indikator IHSG juga. Kalau IHSG dia mengalami koreksi mungkin sedikit berat juga untuk GGRM ini rebound ya. Tapi jadi lihat dari indikator memang dia tidak akan lama lagi dia akan memulai uptrend dia yang lebih jelas ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari analisa habit system stock trade. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa subscribe dan like serta share ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.